Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudara-saudara, kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita bawa hati kita sembah Allah yang hidup, Allah kita yang kuat, Allah kita yang berkuasa.
kesanggupan Tuhan. Engkau tidak pernah tinggal diam Bapa. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Allah kami, Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat suara kita untuk menyembah Allah kita yang hidup. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan saat ini. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Lagu ini mengatakan agar kita menghitung hari-hari. Dan tentu bukan dimaksud Senin, Selasa sampai dengan Minggu, saudara-saudara, tetapi ada maksud secara khusus. Oleh sebab itu kita harus melihat asal atau sumber di mana lagu ini dibuat, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Tapi sebelumnya mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucapkan syukur pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Pimpin urapi kami semua. Roh Kudus tuntun kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari saudara-saudara kita melihat di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 yang mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, apa maksudnya saudara-saudara menghitung hari-hari kami sedemikian? Nah, mari kita akan melihat ya konteksnya secara keseluruhan. Kita harus membaca mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama mengatakan begini, doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara-saudara, ini berbicara ya, dimulai dengan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tempat perteduhan, turun-temurun. Memang Tuhan itu baik, Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Dia begitu besar kasih setianya, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita semuanya, kepada seluruh manusia, dan khususnya kepada anak-anak-Nya, kasih yang tak terbatas itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Dia menyediakan semua kebaikan untuk kita. Nah, tetapi mengapa di ayat yang kita loncat, ayat yang ke-7 sampai ke-11 itu mengisahkan Tuhan itu murka ya. Nah, kita baca ayat 7 sampai 11 di dalam Mazmur 90 tadi. Dikatakan bahwa ayat 7 mengatakan, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu,
dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Nah, saudara-saudara, tadi ayat yang pertama menceritakan akan kebaikan Tuhan, tetapi ayat yang ke-7 dan seterusnya tadi, mengapa Tuhan begitu murka? Nah, saudara, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, dan banyak penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Musa menuliskan ayat-ayat ini itu pada waktu 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, saudara-saudara. Nah, kenapa bangsa Israel berputar-putar 40 tahun di padang gurun? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ini tegar tengkuk, saudara-saudara, ya. Jadi pertama-tama bahwa kita mengerti, ya, bangsa Israel ditindas di Mesir. Mereka ditindas dengan kerja paksa yang sedemikian beratnya. Kemudian mereka berseru-seru, mereka berdoa kepada Tuhan untuk bisa dilepaskan dari perbudakan. Dan Tuhan mengutus Musa, ya, untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, kita tahu bahwa Tuhan membuat mujizat-mujizat yang sedemikian besar. Ada 10 tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir, saudara-saudara, sehingga akhirnya Firaun, ya, mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, bangsa Israel mengerti, melihat dengan mata kepala sendiri, mengalami sendiri bagaimana campur tangan Tuhan, sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Itu suatu kejadian yang sangat extraordinary, sangat luar biasa, ya. Bangsa Israel mengerti, dan mereka bisa keluar dari Mesir itu karena Tuhan yang sudah menyertai, sudah menolong, berbuat kebaikan kepada bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel juga melihat, menyaksikan sendiri bagaimana pada waktu dia keluar dari tanah Mesir, tapi kemudian Firaun berbalik, bahwa tidak jadi melepaskan, kemudian mau mengejar bangsa Israel untuk diperbudak kembali, tetapi kemudian bagaimana bangsa Israel melihat bahwa Tuhan juga yang menyelamatkan mereka dari tentara Firaun, ya. Dengan apa? Menyeberang Laut Merah, saudara-saudara. Dan di situ ada mujizat, laut terbelah, bangsa Israel bisa lewat. Dan kemudian pada waktu tentara-tentara Mesir berusaha juga untuk lewat di dasar laut, kemudian tiba-tiba air laut berbalik sehingga menghanyutkan, ya, orang-orang atau prajurit-prajurit Mesir itu, sehingga bangsa Israel diselamatkan. Itu bangsa Israel melihat sendiri dengan jelas, saudara-saudara. Kemudian pada waktu di padang gurun, bagaimana, ya, kekurangan air, karena padang gurun kan kering, saudara-saudara, kurang air. Bagaimana Tuhan membuat mujizat, ya, bahwa air memancar dari gunung batu. Pada waktu bangsa Israel berteriak-teriak, berseru-seru minta makanan, minta roti, diturunkanlah mana. Mereka berseru minta daging, maka Tuhan mengirimkan burung-burung, saudara-saudara, dan bangsa Israel bisa makan dengan kenyang. Saudara-saudara, begitu banyak mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi kemudian apa, saudara-saudara, pada waktu sudah mau masuk ke tanah Kanaan, maka bangsa Israel
ya, minta untuk supaya apa? Supaya dikirim dulu pengintai, kemudian dikirimlah 12 pengintai dari masing-masing suku untuk mengintai tanah Kanaan. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka kembali, maka mereka mengatakan, oh ya, tanah yang kami masuki, yang kami intai itu tanah yang sangat subur, yang sangat baik, ya, penuh susu dan madu. Tetapi 10 orang dari antara mereka mengatakan bahwa melemahkan hati dari bangsa Israel, mengatakan bahwa di sana orangnya besar-besar, kita ini seperti belalang, mereka raksasa, kita belalang. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Musa, mengatakan bahwa apa? Engkau membuat kami keluar dari Mesir, seandainya kami mati aja di Mesir lebih enak. Engkau membuat kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, ya, seperti itu. Padahal melihat sendiri mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan yang begitu besar. Tapi saat menghadapi masalah, saat menghadapi tantangan, bangsa Israel menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, menggerutu, saudara. Nah, itu terjadi tidak hanya sekali, saudara-saudara, tetapi berulang-ulang, ya, setiap kali pada waktu kehausan, pada waktu lapar, dan seterusnya. Selalu sifatnya seperti itu, menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, tidak percaya. Nah, saudara-saudara, dan juga ada hal yang lebih parah dari bangsa Israel, yaitu apa? Hatinya sekali cenderung untuk apa? Menyembah berhala, mendirikan apa? Membuat apa? Anak lembu emas, ya, ingin menyembah berhala, padahal tahu bahwa Tuhanlah Allah yang patut disembah, tetapi mereka kadang punya kecenderungan hati menyembah berhala. Nah, saudara, ini semua yang menyebabkan apa? Bangsa Israel kemudian berputar-putar 40 hari. Nah, Tuhan mengatakan bahwa angkatan dewasa, ya, yang tidak percaya itu tidak akan masuk ke tanah Kanaan, akan berputar-putar, sehingga angkatan anak-anak, generasi anak-anaknya akan masuk. Ya, dari 12 pengintai itu, ya, 10 yang melemahkan, tetapi yang 2, yaitu Yosua dan Kaleb, diam, atau mereka lah yang tetap percaya kepada Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa Tuhan yang akan berperang untuk kita, Tuhan yang akan melepaskan kita atau memberikan kita kemenangan, maksudnya dari orang-orang yang dikatakan raksasa itu. Nah, saudara-saudara, itu mengapa, ya, bangsa Israel tadi Tuhan marah kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, ini pelajaran untuk kita semua, ya, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana, saudara-saudara. Saudara, ada lagu yang mengatakan, hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintanya atas kita. Nah, saudara, kenali kebaikan Tuhan, ya. Makanya kita harus punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, terutama kita tentu harus percaya lebih dulu kepada Tuhan Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sehingga kita diangkat menjadi anak, dan kemudian kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita seringkali merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan pada kita, berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Dan lagu tadi barusan mengatakan, hitung berkatmu satu-satu, supaya apa? Kita ingat kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah mengenal kebaikan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara-saudara, apabila kalau Tuhan izinkan ada tantangan menghadapi, ya, masalah yang datang pada kita, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan ngambek, jangan menjauh dari Tuhan,
Jangan berpaling dari Tuhan, saudara-saudara. Terlebih lagi jangan kemudian berpaling kepada berhala. Nah, ini satu pelajaran, saudara-saudara, ya, bahwa kita mesti selalu ingat kebaikan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, dan saat menghadapi masalah, maka kita tahu bahwa Tuhanlah yang tetap membela kita. Alih-alih kita bersungut-sungut, tapi kita sebaliknya kita tetap percaya kepada Dia, tetap mengucap syukur. Maka kalau kita melakukan itu, maka dikatakan bahwa kita melihat pelajaran ini, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana, ya. Nah, itu yang pertama, saudara-saudara. Ajar kami Tuhan menghitung-hitung hari kami sedemikian, agar kami peroleh hati yang bijaksana, ya. Menghitung hari-hari sedemikian bagaimana? Yaitu kita mengenal, merasakan akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan menolong kita, hari ini pun kita akan menolong kita. Dan untuk ke depan juga Tuhan terus menyertai kita. Kita tahu kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu tetap percaya pada Dia. Dan sehingga saat masalah, entah itu kecil, entah itu besar sekalipun, maka kita tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita berkata, Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Ya, itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua kita membaca ayat 3. Kita akan baca. Engkau mengembalikan manusia seperti kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghancurkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kemudian kita loncat ke ayat yang ke-10, dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara-saudara, artinya apa ayat-ayat yang kita baca ini? Artinya bahwa saudara, hidup ini singkat, ya. Hidup ini singkat. Manusia itu seperti, ya, pagi tumbuh, sore lisut. Hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Hidup begitu singkat, saudara-saudara, dibanding dengan suatu kekekalan, ya. Lah, ini mempunyai arti apa? Bahwa nasihat pada kita, mari kita memiliki pandangan seperti pandangan Allah. Manusia memandang bahwa segala sesuatu dia hadapi sehari-hari, tapi sebetulnya kenyataannya hidup itu singkat, ya. Melayang lenyap, singkat dibanding dengan kekekalan. Pandangan Allah adalah kekekalan, saudara-saudara. Jadi ayat-ayat ini mengajarkan kita supaya apa? Mari kita memiliki hati, pikiran, dan perasaan seperti pada Kristus, saudara-saudara. Nah, kita membaca Filipi 2 ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan. Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan, ya, supaya kita mempunyai pikiran, perasaan seperti Yesus, dan juga kehendak. Nah, satu lagi, Kolose 1 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar
untuk mengetahui apa saudara, kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya saudara-saudara, sekali lagi bahwa sering itu manusia mempunyai pandangan yang sempit dan terbatas. Ya, sekali lagi manusia mempunyai pandangan yang sempit dan terbatas. Tetapi Allah Tuhan mempunyai pandangan yang menyeluruh, pandangan yang luas, pandangan yang tidak terbatas. Dan firman Tuhan mengajarkan kita ya untuk kita memperoleh hati yang bijaksana. Mari kita mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Tuhan, saudara-saudara. Itu nasihat dari firman Tuhan sendiri yang telah kita baca tadi. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya lagi, ya, saya ingin memberikan suatu contoh, suatu analogi. Analogi tadi dikatakan pandangan, ya, pandangan manusia sempit, pandangan Allah luas. Analoginya seperti apa? Saya ingin menganalogikan itu antara pikiran atau pandangan anak dan pandangan orang tua. Ya, kita sebagai orang tua punya suatu pandangan yang lebih luas. Tapi anak-anak kita, khususnya yang masih kecil-kecil, kalau anak-anak kita masih kecil ya, itu mempunyai pandangan yang lebih sempit, berbeda. Nah, beberapa contoh ya saya mau contohkan. Misalkan mengenai bersekolah, ya, bersekolah. Kalau pandangan anak apa? Wah, sekolah itu capek, ya, malas, capek untuk belajar, mesti belajar. Habis itu karena apa? Mau di ulangan, ya, mau dites ulangan, mesti belajar, mesti sungguh-sungguh, capek, nggak enak. Itu pandangan anak terhadap bersekolah. Nah, pandangan orang tua apa terhadap sekolah? Orang tua memandang sekolah itu perlu, ya, perlu untuk apa? Mengasah kemampuan, meningkatkan kemampuan baik secara intelektual, emosional, ya, sosial, ya. Itu perlu, ya, lingkungan sekolah. Itu pandangan orang tua. Contoh lain, kalau suatu saat misalkan ada banjir dan kebetulan rumah itu kena banjir, ya, atau lingkungan lah yang luas, ya, banjir di mana-mana, begitulah saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga kegiatan-kegiatan sehari-hari macet oleh karena banjir yang besar. Pandangan anak terhadap banjir apa? Anak-anak memandang ini, hore, banjir, nggak usah sekolah. Ya. Itu pandangan anak-anak. Pandangan orang tua apa? Rugi besar kalau banjir. Pertama apa? Anak-anak nggak bisa sekolah, udah bayar mahal-mahal, tapi nggak sekolah. Ya. Belum lagi kerugian-kerugian yang lain, kerepotan karena banjir, nggak bisa kerja dan sebagainya. Saudara-saudara, itu pandangan manusia, ya. Pandangan orang tua. Pandangan anak dan orang tua berbeda, saudara-saudara. Kemudian contoh lagi, kalau ada libur panjang, pandangan anak apa? Ayo main, ya. Ya nggak salah, saudara, memang begitulah anak-anak. Tetapi orang tua itu seringkali apa? Berpandangan apa? Bahwa libur panjang artinya apa? Ada lebih banyak waktu lagi, waktu santai. Untuk apa? Untuk memikirkan, merencanakan masa depan seperti apa, ya. Nah, itu perbedaan seperti itu, saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan pandangan manusia dengan pandangan Allah, saudara-saudara. Seringkali berbeda, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya beberapa hal, ya. Manusia itu hanya memikirkan
kepentingan diri. Dalam hidup ini seringkali manusia hanya mementingkan kepentingan diri. Segala sesuatu untukku, ya, segala sesuatu hanya untukku. Nah, di Amsal 30 ayat 15-16 saya bacakan, dikatakan begini. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Nah, saudara-saudara, banyak orang itu yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dapat sekian, pengen lebih lagi dan lebih lagi. Ya, itu manusiawi, saudara-saudara. Kemudian apa? Hidupnya seringkali iri. Nah, ini hal yang tidak baik, ya. Iri dengan orang lain. Tidak pernah mengucap syukur. Jadi pikirannya itu seperti itu. Pandangannya sempit. Hidup untuk diri sendiri, untukku dan untukku. Padahal apa? Pandangan Tuhan, ya, bahwa di hidup yang singkat ini Tuhan ingin agar kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Menjadi berkat bagi orang lain, itu pandangan Tuhan. Oleh sebab itu apa? Milik pandangan seperti Tuhan memandang, saudara-saudara. Masuklah dalam pelayanan, ya. Masuk pelayanan, saudara-saudara. Minimal kita bisa tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita bisa berdoa, bersyafaat untuk orang-orang lain. Itu pandangan Allah, ya. Saudara, hal yang lain, ya, tentang pandangan manusia dan pandangan Allah. Manusia itu biasanya hanya punya tujuan begini, pemikirannya begini. Masih kecil, ya, kemudian jadi besar. Nah, waktu besar, kemudian apa? Bekerja, cari uang, kemudian menikah, ya, punya anak-anak, kemudian cari uang lagi lebih banyak lagi, kemudian menjadi tua, ya. Setelah menjadi tua, kemudian mati. Seperti itu, saudara-saudara. Siklusnya hanya seperti itu seringkali. Sekali lagi pikirannya adalah ya untukku dan untukku, saudara-saudara. Padahal di waktu singkat ini, ya, hidup 70-80 tahun kurang lebih, saudara-saudara. Di situ Tuhan ingin memakai kita, ya, supaya kita bisa memahami apa panggilan Tuhan secara khusus untuk kita. Panggilan Tuhan secara khusus. Saudara-saudara, kita hidup di dunia tidak hanya untuk mengalami siklus kecil, besar, bekerja, berumah tangga, jadi ngumpulin duit lagi terus, kemudian jadi tua, kemudian mati. Udah, itu aja. Tidak begitu, saudara-saudara. Tapi Tuhan punya tugas khusus, memberikan pada kita tugas khusus. Masing-masing kita punya talenta khusus, dan Tuhan punya misi khusus untuk kita masing-masing, untuk kita berguna, berbuah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kenali kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin pakai kita bagaimana, ya, untuk sebagai apa, supaya bisa memuliakan nama Dia, menjadi berkat bagi semua orang, saudara-saudara. Dalam bidang apa? Masing-masing, sesuai talenta masing-masing. Nah, itu pandangan dari Tuhan, saudara-saudara. Ya, maka kalau kita menghitung hari-hari kita sedemikian, kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Nah, saudara ingat ada satu lagu mengatakan begini, yang sudah sangat terkenal, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara-saudara, hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu
Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita boleh dipakai berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya, ya saudara-saudara, yang berikutnya adalah begini. Saat kita menghadapi persoalan, ya, bahwa kita itu harusnya mengerti bahwa segala yang diizinkan Tuhan yang terjadi adalah untuk kebaikan kita, ya. Bahwa ujian hidup itu adalah baik untuk kita. Karena apa? Karena kerohanian kita akan meningkat, ya. Jadi saat tantangan yang ada, persoalan yang ada, itu sebetulnya apa? Manusia berpikir, aduh kok ngadepin masalah. Ya, manusia mikirnya gitu. Kok habis masalah ini selesai ada masalah lagi? Kok hidup kok penuh dengan masalah? Ya. Tetapi bagi Tuhan, ya, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu bukan untuk melemahkan kita, tapi justru untuk kita supaya apa? Lebih kuat lagi. Karena kita apa? Karena kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melihat mukjizat. Kerohanian kita ditingkatkan pada waktu kita hadapi masalah bersama dengan Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Maka disitulah kita boleh mengenal lebih lagi akan Tuhan. Dan kerohanian kita meningkat dan terus meningkat dan meningkat. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau pandangan manusia kok masalah melulu, tetapi pandangan Tuhan, masalah itu adalah supaya untuk melatih kita, kerohanian kita meningkat, saudara-saudara. Jadi alih-alih putus pengharapan, tapi justru seharusnya malah kita diperkuat dan hanya berharap pada Tuhan, dan kita terus belajar bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dan bahkan, ya, kita mesti siap dalam segala sesuatu, menghadapi masalah, dan bahkan mengenai kematian pun, ya, kita siap, ya. Kita harus punya pemikiran sedemikian, saudara-saudara, ya, terhadap pandangan kita terhadap kehidupan ini. Jadi firman Tuhan mengatakan, kan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita mesti punya pandangan seperti itu, seperti firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, kematian kita mesti siap, baik untuk diri sendiri, ya, kita siap saat kita mati, kita sudah siap karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Dan juga sebaliknya juga, saudara, atau hal lain lagi, bahwa kalau orang yang kita kasihi pun meninggal atau dipanggil Tuhan lebih dulu, itu pun kita harus punya pandangan siap bahwa kehendak Tuhan yang terbaik, saudara-saudara. Saudara-saudara, di awal tahun ini, orang yang begitu saya kasihi, istri saya, dipanggil pulang Tuhan di bulan Januari. Saudara-saudara, bagi saya itu adalah satu pukulan yang sangat berat. Separuh jiwa saya terkoyak, saudara-saudara. Dan saya begitu kehilangan, begitu sedih, begitu kehilangan. Dan tidak dipungkiri sampai sekarang saya tetap kehilangan, dan sampai saya menutup mata pun nanti sampai Tuhan panggil saya pulang juga, kalau Tuhan Yesus belum datang kali kedua. Maka saya tahu bahwa kesedihan itu, atau artinya kehilangan itu, tidak akan pernah hapus dari saya, tetap akan kehilangan. Tetapi saudara-saudara, saya tidak larut dalam hal itu, ya, karena saya punya pandangan seperti, saya ingin punya pandangan seperti Tuhan memandang akan kehidupan kita, bahwa apa, hidup ini begitu singkat, hanya 70-80 tahun, begitu singkat dibanding dengan kekekalan. Sehingga apa, saya mempunyai pikiran, pandangan bahwa apa, istri yang saya kasih ini, ya, pertama-tama bahwa dia bukan pergi, tetapi dia pulang kepada Bapa, pulang pada Tuhan Yesus. Saat ini dia sudah sangat berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga saya juga ikut bersukacita karena melihat kebahagiaan dia.
sukacita yang besar bertemu dengan Tuhan, muka dengan Tuhan. Tidak lagi mengalami persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia, tetapi sudah sangat bersukacita di sana, di surga, saudara-saudara, di Firdaus, di surga. Nah, saudara, dan yang kedua adalah bahwa hidup ini begitu singkat, maka tak lama lagi juga, ya, itu pasti saya akan bisa bertemu kembali dengan dia. Bahkan juga tidak hanya dengan istri saya, tapi kemudian juga dengan orang tua, ya, dan orang-orang kita kasih yang sudah lebih dahulu pulang pada Tuhan. Nah, saudara, sehingga dengan pandangan seperti ini, ya, maka saya tidak larut dalam kesedihan, tetapi saya tetap menjalani hidup ini dengan sukacita, saudara-saudara, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah menggerutu, tetapi apapun yang terjadi, tetap saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan itu punya kehendak yang terbaik. Jadi saudara, pandangan kita harus seperti bagaimana Tuhan itu memandang dalam hidup ini, saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai pandangan seperti Tuhan melihat? Maka tidak ada cara lain, yaitu apa? Yaitu bahwa saudara dan saya, kita harus membaca apa? Firman Tuhan. Harus kita baca firman Tuhan, dan kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita, ya, sehingga kita boleh memahami akan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Dan kalau kita melakukan hal itu, saudara-saudara, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana, ya. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudara, hal yang ketiga adalah bahwa biarlah kita boleh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, ya. Itu yang Tuhan kehendaki, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah itu kehendak Tuhan pada zaman ini? Nah, saudara, Tuhan menghendaki kita untuk apa? To be the messengers of the third Pentecost, ya, penyampai berita, bahwa Pentakosta ketika terjadi, ya, pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat, ya, dan terjadi kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini untuk kali yang kedua, ya. Nah, saudara, kemudian apa? Biarlah kita boleh minta dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, supaya apa? Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita untuk kita boleh menjadi saksinya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan untuk apa? Untuk kita bisa melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau, kata Tuhan Yesus. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, saudara-saudara, sampai pada kesudahannya. Nah, saudara-saudara, melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Demikianlah kalau kita menghitung hari-hari kita sedemikian, ya, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana, saudara-saudara. Nah, jadi pertama, apa itu menghitung hari-hari sedemikian? Yaitu pertama kita mengingat akan kebaikan Tuhan, ya, bahwa Tuhan begitu baik, dan jangan pernah lagi bersungut-sungut saat menghadapi apapun yang terjadi. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan. Terlebih lagi tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah beralih kepada berhala atau kuasa kegelapan, tetapi terus setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, biarlah kita mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak atau pandangan yang sama seperti Tuhan memandang. Cara pandang seperti Tuhan memandang. Lewat apa?
yaitu kita membaca Alkitab dan diterangi oleh Roh Kudus supaya kita boleh mengerti. Dan yang ketiga adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Melakukan apa? Amanat, menyelesaikan amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, sehingga kalau kita melakukan seperti itu, menghitung-hitung hari sedemikian, ya, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa sukacita itu akan terus ada dalam hati kita. Ya, kita menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pada waktunya nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bertemu muka dengan muka, dan kita akan berbahagia untuk selama-lamanya. Dan jika kita mengerti itu semuanya, maka kita bergairah dalam hidup ini, saudara-saudara, sehingga kita boleh menjadi suatu kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, pimpin kami, sehingga kami boleh Tuhan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dipakai oleh Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, kita mengangkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.